Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta. Sin. Mim. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk kaum beriman. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Ia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya ia, Firaun, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Kami pun berkehendak untuk meneguhkan kedudukan mereka, Bani Israel, di bumi dan memperlihatkan kepada Firaun, Haman, dan bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka Bani Israel. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah ia, Musa. Jika engkau khawatir atasnya, hanyutkanlah ia ke sungai. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Kemudian, keluarga Firaun memungutnya agar kelak ia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang salah. Istri Firaun berkata, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari. Hati ibu Musa menjadi hampa. Sungguh, hampir saja ia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya, seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar ia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah jejaknya. Kemudian, ia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka pengikut Firaun tidak menyadarinya. Kami mencegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Berkatalah ia, saudara perempuan Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Lalu, kami mengembalikan ia kepada ibunya agar senang hatinya serta tidak bersedih, dan agar ia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Setelah ia dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Ia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya, Bani Israel, dan seorang lagi dari golongan musuhnya, kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Ia berkata, ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Allah lalu mengampuninya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ia, Musa, berkata, ya Tuhanku, karena nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, tuntunlah aku sehingga aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat durhaka. Karena peristiwa itu, Musa menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat dari apa yang dilakukannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak-teriak meminta pertolongan lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau adalah orang yang jelas-jelas sesat. Ketika ia hendak memukul orang yang merupakan musuh mereka berdua, musuhnya berkata, wahai Musa,
apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka lekaslah engkau keluar dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah ia dari kota itu dengan rasa takut dan waspada. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ketika menuju ke arah negeri Madian, Musa berdoa, "Semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar." Ketika sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya dan ia menjumpai di belakang mereka ada 2 orang perempuan sedang menghalau ternaknya dari sumber air. Ia, Musa, berkata, "Apa maksudmu berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Maka ia memberi minum ternak kedua perempuan itu. Ia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, rezeki, yang Engkau turunkan kepadaku." Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah dirinya, ia berkata, "Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ayah kedua perempuan itu berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah suatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan berangkat dengan istrinya, ia melihat api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Maka ketika ia mendatangi api itu, ia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika ia melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit, ia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, ia akan keluar dalam keadaan bercahaya putih bukan karena cacat. Dekapkanlah kedua tanganmu jika engkau takut." Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau tunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, ia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah ia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku.
Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Allah berfirman, kami akan menguatkanmu dengan saudaramu dan kami akan berikan kepadamu berdua hujah, mukjizat. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikutimu adalah para pemenang. Ketika Musa mendatangi mereka, Firaun dan pengikutnya dengan membawa mukjizat kami yang nyata. Mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar ajakan ini dari nenek moyang kami dahulu. Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Firaun berkata, wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku yakin bahwa dia termasuk para pendusta. Firaun dan bala tentaranya bersikap sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Kami menghukum dia, Firaun dan bala tentaranya. Kami menenggelamkan mereka ke dalam laut. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Kami menjadikan mereka, Firaun dan bala tentaranya, para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Kami memberikutkan laknat kepada mereka di dunia ini dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Sungguh, kami benar-benar menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat setelah kami membinasakan generasi terdahulu sebagai penerang, petunjuk, dan rahmat bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Engkau Nabi Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan risalah kepada Musa. Engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi, kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Engkau Nabi Muhammad tidak pula tinggal bersama-sama penduduk Madian, sehingga dapat membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Akan tetapi, kamilah pengutus para rasul. Engkau Nabi Muhammad tidak pula berada di dekat Gunung Sinai ketika kami memanggil Musa. Akan tetapi, engkau mengetahuinya semata-mata karena rahmat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum didatangi oleh seorang pun pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Seandainya saja saat ditimpa azab karena apa yang mereka kerjakan mereka tidak berdalih dengan mengatakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat-Mu, dan termasuk orang-orang mukmin? Ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Nabi Muhammad mukjizat seperti apa yang telah diberikan kepada Musa? Bukankah mereka itu telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka berkata, Al-Quran dan Taurat adalah dua kitab sihir yang saling menguatkan. Mereka juga berkata, sesungguhnya kami mengingkari keduanya. Katakanlah Nabi Muhammad, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih banyak memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang-orang benar. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sungguh, kami benar-benar telah menurunkan perkataan itu, Al-Quran, secara berkesinambungan untuk mereka agar selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata,
Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya sebelum ini kami adalah orang-orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali pahala beriman pada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh." Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Mereka berkata, "Jika mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Allah berfirman, "Bukankah kami telah mengukuhkan kedudukan mereka di tanah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami?" Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan karena kesenangan hidup membuatnya lalai. Maka itulah tempat tinggal mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Kamilah yang mewarisinya. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu, itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik, surga, lalu ia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi kemudian pada hari kiamat ia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka? Ingatlah hari ketika Dia, Allah, menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu selalu kamu sangkakan?" Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidaklah menyembah kami." Dikatakan kepada mereka, "Serulah sekutu-sekutumu." Mereka pun menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Mereka melihat azab. Mereka berkeinginan seandainya mereka dahulu mau menerima petunjuk. Ingatlah hari ketika Dia, Allah, menyeru mereka lalu berfirman, "Apa jawabanmu terhadap para rasul?" Maka tertutuplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Oleh karena itu, mereka tidak saling bertanya. Adapun orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat dan baginya pula segala putusan. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Katakanlah Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Berkat rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari,
agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ingatlah hari ketika Dia, Allah, menyeru mereka dengan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu selalu kamu sangkakan? Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka tahulah mereka bahwa yang hak itu milik Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah ia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah ia, Karun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Lalu, kami benamkan ia, Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan ia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Karun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya dan Dia juga yang menyempitkan. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan yang baik, yakni surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, baginya yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Engkau tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Oleh sebab itu, janganlah engkau sekali-kali menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Janganlah mereka sekali-kali menghalang-halangi engkau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu dan janganlah engkau sekali-kali termasuk golongan orang-orang musyrik. Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenang-Nya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Sadaqallahul Azim.